Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Good, nggak pi omongan batur? Bagus. Kalian masih ingat dengan film Sun Bagong in Sun Dahau? Jika kalian masih ingat, maka pada video kali ini saya akan membahas film yang ada kaitannya dengan Sun Gokong. Film ini berjudul The Forbidden Kingdom. Film yang dibintangi guru saya Jackie Chan dan Jet Li ini akan menceritakan tentang pengembalian tongkatnya yang menghilang. Ya, secara garis besarnya seperti itulah. You understand, honey manny? Oke, kita langsung saja ke filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak muda yang bernama Jason. Dia sendiri merupakan seorang penggemar film-film Cina yang bertema bela diri. Di suatu hari, dirinya sedang berada di toko kaset film bela diri Cina. Di sana, ia sedang mencari film-film bela diri lainnya. Namun secara kebetulan, ia melihat satu tongkat yang ada di gudang toko tersebut. Jason yang merasa penasaran memaksa dirinya untuk masuk ke gudang tersebut. Only storage. Where did you get this? 20 straw. 100 years ago. Di sana, ia bertanya kepada si kakek penjaga toko. Jason berkata, "Awi naon ieu? Sepertinya yang pernah lihat tongkat ini di film." Kemudian si kakek itu menjawab bahwa tongkat tersebut sudah ada sejak kakeknya membuka toko ini 100 tahun yang lalu. Si kakek itu menunggu orang tepat untuk mengambil tongkat tersebut. Tujuannya untuk mengembalikan tongkat tersebut kepada pemilik aslinya. Namun sayangnya orang yang tepat tidak pernah datang. Hingga akhirnya ayah si kakek itu pun yang mengambil alih toko ini. Dan ayah si kakek itu melakukan hal yang sama dengan kakeknya si kakek itu. Liarnya. Sampai akhirnya si kakek itulah yang menjaga toko tersebut. Namun orang yang tepat tidak kunjung datang untuk mengambil tongkat ini. Dan ya, di sini juga si kakek itu masih menunggu orang yang tepat. Kemudian si kakek itu menyuruh Jason untuk pulang. Saat menuju pulang, Jason disapa oleh seorang wanita. Di saat itu juga, tiba-tiba saja datang pemuda lain yang menghampirinya. Lalu para pemuda tersebut memukuli Jason dan merampas barangnya. Ketika dibuka, ternyata berisi kaset film bela diri. Mereka yang mengetahui Jason sering bergaul dengan tokoh Cina, menyuruh Jason untuk mengantarkannya ke sana. Tujuannya agar Jason memancing si kakek tersebut, sehingga mereka bisa mencuri uang si kakek itu. Singkat cerita, Jason pun mengetuk pintu toko itu. Dan si kakek langsung mengajaknya masuk ke dalam. Original skin is on. Saat mereka sudah masuk ke dalam, pemuda tersebut langsung mengancam si kakek. Orang itu menanyakan uang yang disimpan si kakek. Ketika para pemuda itu menggeledah toko si kakek langsung memukul orang itu dengan tongkat. Namun naasnya, pria itu dengan sigap langsung menembak si kakek. She's a slipper. Saat tergeletak, si kakek itu pun mengatakan kepada Jason bahwa dirinya harus mengambil tongkat ini dan mengembalikan tongkat tersebut kepada pemiliknya. Lantas Jason pun langsung melarikan diri. Di sana juga ia dikejar oleh para pemuda tersebut. Sampai di atas gedung, Jason tidak bisa kemana-mana lagi. Man, just don't. You got me. Calm down, Lupo. Put the gun. Shut up. But this little cockroach. Namun tiba-tiba tongkat tersebut seperti mendorongnya untuk terjun bebas. Saat ia akan pendaratan, tiba-tiba saja ia terbangun dengan menggunakan pakaian yang berbeda. Jason yang keheranan, ia pun langsung bergegas untuk keluar. Akan tetapi, ia sangat terkejut ketika melihat keadaan di luar, di mana pemandangannya seperti lembur curug Ciseeng. Lantas, Jason pun menanyakan mengapa ia bisa berada di sini. Orang itu menjawab bahwa wanita tadi telah menemukan Jason terbaring di pinggir sungai. Dan faktanya, tongkat tersebutlah yang membawanya masuk ke dimensi lain. Ini berarti bahwa Jasonlah orang yang tepat untuk mengembalikan tongkat tersebut. Di waktu yang bersamaan, terlihat para pasukan Zilong menyerang pemukiman. Jason juga harus terkepung oleh pasukan tersebut. Jason dipaksa untuk memberikan tongkat itu. Namun tiba-tiba, datang seorang pria yang sedang mabuk. Pria itu bernama Luyan. Luyan langsung menghajar para pasukan Zilong. Kemudian Luyan pun membawa Jason pergi. Oke, sedikit info. Jadi Luyan adalah salah satu orang dari 8 manusia keabadian, di mana orang-orang yang dinobatkan sebagai keabadian tentunya mempunyai bela diri yang hebat. Selain itu juga, Luyan adalah tipikal orang yang suka mabuk. Tapi dari air mabuknya tersebut, dia bisa memiliki kekuatan. Oke, balik lagi ke cerita. Saat sedang berada di kedai teh, di sana Luyan menanyakan dari mana asal Jason. Jason menjawab ia tidak tahu mengapa ia bisa berada di sini, dan mungkin dia datang dari mimpi. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya dipiwarang oleh seorang kakek untuk mengantarkan tongkat tersebut. Luyan langsung mendengarkan penjelasannya. Ia pun langsung menjelaskan semuanya. Dan dari sinilah kita bisa tahu siapa pemilik asli tongkat tersebut.
Jadi, cerita dimulai 500 tahun yang lalu, di mana terdapat seorang raja monyet yang sangat hebat. Raja monyet sering membunuh tentara yang dikirim untuk membunuhnya. Kehebatannya terdapat dari tongkat sihirnya. Karena tongkat sihirnya, ia menjadi tak terkalahkan. Sampai di suatu waktu, ia mendatangi ke tempat Kaisar Jed berada, di mana tempat tersebut sering dikunjungi Kaisar Jed selama 500 tahun sekali. Di tempat itulah para menteri surga merayakan umur panjangnya dan meminum ramuan keabadian. Tiba-tiba Raja Monyet datang ke sana tanpa diundang. Tapi Kaisar Jed merasa terpikat dengan Raja Monyet. Namun di setiap kebahagiaan pasti ada saja orang yang syirik. Hal itu diperlihatkan oleh Jenderal Jed Warlord yang merasa tidak terhibur atas kedatangan Raja Monyet. Sebagai pasukan yang hebat, Jenderal Warlord menyuruh Raja Monyet untuk membungkuk kepadanya. Lord demanded the monkey bow down to him. Akan tetapi Raja Monyet malah meledeknya. Sebelum pergi, Kaisar Jed sempat berkata kepada Warlord bahwa Raja Monyet harus diberi penghargaan untuk dirinya. Namun faktanya, Jenderal Warlord malah mengajak bertarung dengan si Raja Monyet. Dan disinilah mereka bertarung. Tujuannya untuk membuktikan siapa yang paling kuat di antara mereka. Stick fighting, Sun Wukong. Singkat cerita, Jenderal Warlord yang mengetahui kelemahan Wukong membujuknya untuk bertarung tanpa Chi dan senjata. Chi itu kayak kekuatan lah, tapi Wukong yang percaya diri, ternyata dirinya telah ditipu oleh si Warlord, yang mana Warlord dengan cepat menggunakan Chi-nya untuk mengalahkan si Wukong. Warlord yang sadar dengan kekuatan tongkat Wukong, ia pun langsung membuang jauh tongkat tersebut. Tapi karena Wukong adalah keabadian sama seperti Luyan, Warlord membiarkannya terperangkap di dalam batu, sehingga Wukong menunggu seseorang untuk membebaskannya, yaitu dengan cara mengembalikan tongkat miliknya. Kemudian Jason bertanya bagaimana ia bisa pulang. Luyan menjawab bahwa dirinya harus mengantarkan tongkat tersebut kepada pemiliknya, di mana Wukong terjebak di Gunung Lima Elemen. Tapi saat itu juga, pasukan Warlord mendatangi kedai tersebut. Di sana, ia melihat tongkat yang diduga milik Wukong. Pasukan tersebut mengancam Jason untuk memberikan tongkat tersebut. Akan tetapi, Jason dan Luyan mencoba untuk menghajar mereka. Dirasa pasukan Warlord terlalu banyak, Luyan dan Jason pun melarikan diri. Saat Jason akan tertangkap, tiba-tiba saja di sana ada seorang perempuan yang membantunya. Perempuan itu bernama Golden Sparrow. Tidak banyak kenalan dan PDKT dulu, mereka pun langsung melarikan diri. Singkat cerita, mereka semua berhasil melarikan diri. Di sana, Jason meminta Luyan untuk diajarkan bela diri. Sementara di Gunung Lima Elemen, Jenderal Warlord sedang pemanasan bagai. 将军，传说中的如意金箍棒。 不可能。 Kemudian dia mendapat kabar bahwa ramalan tentang tongkat tersebut sudah mulai terbukti. Yang mana dalam ramalan tersebut dikatakan bahwa akan ada satu orang yang membuat tongkat Wukong. Warlord yang merasa cemas menugaskan pasukannya untuk menyuruh penyihir. Penyihir itu ditugaskan untuk mencari keberadaan orang yang membuat tongkat Wukong. Sin kembali kepada Jason. Di sana ia baru saja bangun dari tidurnya. Ia sangat luas ketika melihat Luyan dan Sparrow tidak ada di sekitarnya. Namun tiba-tiba ia diserang oleh orang yang tidak dikenal. Orang itu berhasil mencuri tongkat yang dibawa Jason. Kemudian Luyan dan Sparrow datang menghampiri Jason. Jason mengatakan bahwa tongkat tersebut sudah dicuri. Lantas mereka pun harus mencari si pencuri tersebut. Tidak menjelang lama mereka menemukan kuda si pencuri itu. Luyan langsung masuk ke dalam kuda tersebut. Dan terlihat di sana ada seorang petapa yang mencuri tongkat. Luyan mencoba untuk mengambil tongkat tersebut. Namun sang petapa tidak menyerahkan tongkat itu begitu saja, hingga akhirnya mereka pun harus bertarung. Saat mereka sedang pak kuat-kuat, tongkat tersebut terlempar ke arah Jason. Sang petapa akhirnya menjelaskan bahwa dirinya sedang menjalankan misi. Tujuannya untuk mencari orang yang harus mengembalikan tongkat tersebut. Dan dari sinilah sang petapa ikut dalam misi mereka, yaitu mengembalikan tongkat tersebut. Singkat cerita, Jason pun mulai dilatih oleh Luyan dan si petapa. His skill, his knife never touches bone. Yet, it can overcome rock. It does. Setelah beberapa bermukim, mereka pun mulai melanjutkan perjalanannya.
Di sana, Sparrow melihat orang yang tewas digantung. Ia juga menceritakan kekejaman Warlord kepada keluarganya. Oke, sedikit info. Jadi Sparrow terlahir dari keluarga yang bernama Jedar, di mana hanya Jedar saja yang bisa membunuh orang-orang yang abadi. Karena Warlord takut dengan Jedar, akhirnya Jenderal Warlord menyerang Jedar habis-habisan. Dan misi dari Sparrow ini adalah untuk membunuh si Warlord, karena dari tusukan rambut itulah yang mampu membunuh semua keabadian. Sampai di suatu hari, mereka bertemu dengan seorang penyihir. Ia adalah penyihir yang ditugaskan Jenderal Warlord untuk membunuh Jason dan CS-CS-nya. Sang penyihir mencoba untuk mengambil tongkat tersebut, namun sang petapa berhasil menggagalkannya. Hingga akhirnya mereka pun harus bertarung. Singkat cerita, mereka semua berhasil melarikan diri. Akan tetapi, si penyihir itu mencoba untuk memanah mereka. Just thirsty. Hingga akhirnya panah tersebut menancap di tubuh si Luyan. Agar tetap hidup, Luyan harus diberi anggur yang mampu mengobatinya. Di saat itu juga ada seorang biksu amatir yang melihat mereka. Akhirnya mereka diamankan dulu di sebuah kuil. Kemudian biksu Tong berkata bahwa Luyan harus disembuhkan dengan ramuan keabadian. Dan ramuan tersebut hanya ada di istana Warlord. Namun Jason dengan sok-sokan datang ke istana Jed tanpa sepengetahuan mereka. Tujuan Jason ingin menukarkan tongkat tersebut dengan ramuan keabadian. Setelah masuk di istana, Jason memasrahkan tongkat tersebut. Akan tetapi ramuan tersebut akan diberikan oleh Warlord kepada sang penyihir, karena ia telah menjanjikan hadiah ramuan tersebut kepada si penyihir. Namun Warlord juga sangat respect terhadap Jason, karena ia lebih menghargai gurunya. Hingga akhirnya Warlord menyuruh Jason bertarung demi mendapatkan ramuan tersebut. Jason dan penyihir pun harus bertarung. Terlihat Jason seperti kesusahan melawan si penyihir. Enough. Saat Jason akan dieksekusi, akhirnya CS-CS-nya datang membantu Jason. Dan di sini terjadi pertarungan lagi. Saat Warlord akan membuang tongkat tersebut, sang petapa berhasil mengambil tongkat itu. Hingga akhirnya sang petapa harus berhadapan dengan si Warlord. Tapi di sana juga mereka dapat bantuan dari para murid Biksu Tong. Di sana juga mereka membawa Luyan. Jason yang melihat kedatangan Luyan langsung mengambil ramuan tersebut dan melemparkannya ke arah Luyan. Akhirnya Luyan dapat meminum ramuan tersebut dan disinilah Luyan kembali bertarung. Kemudian Luyan menyeret si penyihir itu keluar istana. Di sana mereka bertarung 1 for 1. Anjir. Sedangkan di istana Jason berusaha mengembalikan tongkat itu kepada Wukong hingga akhirnya Wukong berhasil dibangkitkan. Dan ternyata si petapa itu adalah salah satu rambut Wukong yang ia lepaskan. Sementara Luyan berhasil melumpuhkan si penyihir tersebut. Di istana, Wukong berhasil menyudutkan Warlord. Tapi Sparrow mencoba untuk membunuh Warlord. Karena hanya dengan senjatanya Warlord bisa dibunuh. Tapi Warlord dengan mudah melumpuhkan Sparrow. Bagus, beban anjir. Tetapi Wukong berhasil membuat Warlord terlempar. Hingga akhirnya Warlord berhasil dibunuh dengan senjata Jedar. Dan Warlord pun tewas. Kemudian Jason membawa jasad Sparrow ke hadapan Kaisar. Bentar, ini orang kemana aja sih? Anjir, udah beres baru datang, kampret kan? Is there anything you can do? Her destiny, I am sorry. Namun sayangnya, Kaisar tidak bisa menghidupkan Sparrow karena ia tidak bisa melawan takdir. Sorry. Lalu Jason pun diberi ucapan oleh Wukong. Dan Jason pun kembali pulang ke dunianya. Di akhir film, Jason kembali bangun dari pingsannya. Kemudian ia diserang oleh para pemuda tersebut. What's it gonna be? Namun kini Jason berhasil melumpuhkan pemuda tersebut. Setelah menghabisi pemuda itu, Jason menghampiri si kakek yang akan dibawa ke rumah sakit. Namun si kakek itu tidak mati. Dan si kakek berkata, ia tidak akan mati karena dialah keabadian. Nah, di sini kurang ngerti sih gue. Mungkin kalian ada yang tahu. Silahkan tulis di komentar jika kalian tahu. Setelah itu, ia bertemu dengan seorang perempuan yang mirip dengan Sparrow. You alright? Looks like it. I saw what happened.
Orang itu sedikit menyapa, dan ternyata perempuan tersebut pulang ke toko yang bernama Golden Sparrow. Dan film ini pun tamat. secara keseluruhan film ini menurut saya bagus sih. Cuman dari segi alur filmnya kayak kurang greget aja gitu. Disayangkan kan ada Jet Li dan Jackie Chan yang menjadi bintang film ini. Ya terutama saya tertarik dengan penampilan bela diri mereka aja sih. So ya gitu deh. Itu saya yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.